Selamat datang di Pro3 Siniar. Bilang saya ingin memberikan sisa hidup saya kepada negara. Loh, kenapa di sepak bola, Pak? Kenapa harus sepak bola? Oh, saya bilang sepak bola itu adalah alat pemersatu bangsa. Dulu rankingnya 179, sekarang 152. Kan lumayan tuh. Oh iya, itu nggak bisa dibohongin, Pak. Ya, Itu kan, fakta. Kita kan berhenti sepak bola itu Ya. 2020 bulan Maret karena Covid. Iya. Baru berjalan lagi September 2021. Iya. Setahun Setahun. setengah. Ada yang nanya nggak PSSI masih hidup? Pemasukan dari mana, Pak? Ada deh. Mau tahu aja. Bicara 2023 Januari juga saya masih diingatkan oleh Kongres luar biasa ya Pak KLB ya Pak ya. Apa iya. kabar Pak? Baik, lancar-lancar saja ya. Kejadian ini pernah terjadi di luar dunia sana, pernah terjadi kan. Tapi sepak bola tidak boleh berhenti, kata beliau. Nyesel nggak Pak jadi ketua umum Pak? Salam Pro3 Siniar, saya Danang Sundoro hadir di ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda. Para penikmat podcast Pro3 Siniar, Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia hadir kembali kali ini dengan orang nomor satu maksud saya. Orang nomor satu di olahraga, khususnya sepak bola, yang selalu menjadi trend center, yang selalu menjadi idola mungkin, yang selalu juga dinanti-nanti oleh seluruh awak media, salah satunya saya Danang Sundoro yang pasti. Dan kali ini kita ngomongin tentang sepak bola. Sepak bola merupakan olahraga terpopuler. Berbicara sepak bola artinya berbicara tentang rumahnya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Please welcome, kita beri applause Ketua Umum PSSI Bapak Muhammad Iryawan. Salam Pro3 Siniar Pak. Terima kasih, salam Pro 3. Capek Pak? Enggak. Sepak bola menjadi olahraga yang terpopuler. Sepak bola itu ibarat wanita yang seksi dari berbagai angle yang ada. Dari berbagai angle yang ada juga sepak bola memberikan catatan-catatan yang menarik. Baik itu prestasi, baik itu catatan minusnya. Nah, kita coba berbincang. Jauh daripada itu kita coba obrolin dulu sebenarnya Pak Iwan Bule ini siapa sih? Kita nggak ngeliat dulu Pak Iwan Bule sekarang, tapi Pak Iwan Bule yang dulu. Orang Jakarta, kelahiran yang sudah mapan, sukses, pernah duduk di Lemhanas, pernah duduk juga di kepolisian. Apalagi Pak? Saya mau kepo Pak. Saya mau wakili netizen aja deh Pak. Saya mau wakili netizen ya Pak. Silakan Pak Ketua. Saya siapa ya, mungkin ya nama saya Muhammad Iryawan. Ya, tapi banyak memanggil Iwan. Ditambah lagi belakangnya Iwan Bule lagi kan. Itu kenapa Pak? Iwan Bule. Ya, Bapak Bule Pak? Dari kecil ya dipanggil sama teman-teman itu gitu. Oh. Ya mungkin ya memang ada turunan lah ya. Tapi orang Indonesia. Saya lahir di sini nih. Mana Pak? Budi Kemuliaan, Tanah Abang. Waduh, deket dong dengan RRI Pak. Dekat sekali ya. Wah. Tapi dibesarkan di Jawa Barat. Iya. Dari mulai umur 7 bulan sampai selesai SMA masuk ke Akpol. Iya. Itu di Bandung. Karena ibu saya orang Sukabumi, ayah orang Cirebon, Kuningan. Iya. Kebetulan dinas di Jawa Barat orang tua saya. Itu masuk Akpol, kemudian berkarir sampai terus bla 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 sekolah segala macam ya. Alhamdulillah saya diberikan anugerah atau rezeki yang luar biasa oleh Maha Kuasa lewat pemerintah. Saya dikasih Kapolda 3 kali, NTB, Iya. Jawa Barat, dan Metro Jaya. Kemudian saya sempat jadi asisten operasi. Mungkin ada pembebasan sandera di Tembagapura, masih ada tuh foto-fotonya, ada yang saya turun langsung. Itu diberikan juga reward dari bintang 3 di Lemhanas. Kemudian habis itu diberikan juga percaya menjadi pejabat gubernur di Jawa Barat. Sempat ya. Artinya luar biasa rezeki atau anugerah berikan oleh Maha Kuasa lewat pemerintah. Ya, itu kira-kira ya. Tapi banyak Jawa Barat ya Pak ya? Saya coba garis bawahi itu dulu Pak. Tapi nanti Pak, nanti ada pertanyaannya. Iwan Bule lahir 31 Maret, mohon dikoreksi Pak. Ini kalau salah biar saya ditabok karena bahasanya seperti 31 Maret 1962, 5 orang anak pernikahan dari Ibu Novita Arianti dan juga Muhammad
Probandono ya Pak ya. Ya, itu anak nomor 1. Ya. Saya ngeliatin sosok ibu Pak. Saya kalau ngeliat di searching di Instagram tuh yang saya lihat ada sosok Iwan Bule yang selalu hormat, yang selalu mengagung-agungkan, boleh deh kalimatnya ya, karena Ya, memang orang tua kita orang ya tua, Pak. ya. Ibu tuh bagi Bapak seperti apa sih Pak? Ibu tuh ya ada juga kan, ayah saya udah meninggal tahun 94. Iya. Ibu saya membesarkan Bapak siapa Pak? Muhammad Saleh. Saleh. Ya. Jadi ibu tuh salah satu sosok yang betul-betul menginspirasi kepada saya, dan betul sosok yang tulus ikhlas kepada anaknya. Saya rasa semua ibu begitu ya. Iya. Ikhlas. Kemudian selalu memberikan terbaik, bila perlu nyawa beliau diberikan kalau untuk saya, untuk anaknya. Itu yang membuat saya selalu hormat kepada ibu saya secara khusus, karena ayah saya tahun 94 udah meninggal. Iya. Dan Ayah juga polisi juga polisi Pak? juga ya. Polisi juga ya Pak ya. Dan setiap saat saya selalu kalau pas satu kota selalu sungkem dulu sebelum berangkat ke kantor. Selalu sungkem. Itu yang saya juga membaca di salah satu artikel, apapun kegiatannya, dimanapun kegiatannya, mau kan dulu belum jadi ketua PSSI Pak ya, Lemhanas ya Pak ya. Ya, itu waktu. Nah itu selalu sungkem dengan ibu ya Pak ya. Betul, dari mulai sama-sama tuh pas saya di Jawa Barat itu kan, waktu tugas Kapolda, ya hampir satu rumah lah, meskipun ibu ada rumah, selalu berinteraksi tiap hari. Terus di Jakarta juga kedua ikut ke Jakarta, jadi apapun kegiatan saya selalu izin dulu sebelum berangkat, dan waktu kembali saya pasti sungkem kembali, wah saya sudah kembali ke rumah, alhamdulillah sehat, lancar semuanya, selalu itu. Ya, saya sampaikan kepada ibu saya. Muhammad Saleh dan juga Laila Solihati. Betul. Betul ya Pak ya. Tahu aja. Bocorannya gitu Pak. Saya takut gadget saya salah ini Pak bukannya. Baik. Dan apa namanya, nama Iwan Bule selalu melambung. Tapi memang kalau berbicara masa kecil, emang udah cita-cita Pak jadi polisi? Ya, salah satunya itu, tapi ada cerita lainnya yang saya ingin juga, pernah bercerita jadi pilot juga. Oh pilot. Tapi saya diterima juga di Unpad waktu Spen Maru nama dulu ya. Ya sebenarnya. Tapi begitu saya keterima juga di Akabri bagian kepolisian, saya milih ke sana. Tadinya betul bukan Akabri kepolisian, tadinya Akabri aja gitu. Ya, sebetulnya dulu cita saya ingin jadi Kopassus lah kira-kira. Oh, oke. Ya, kemudian tengah perjalanan dulu ada psikotes yang dilakukan oleh akademi yang menjuruskan saya ke polisi gitu. Ya mungkin pas psikotes itu, sehingga saya memilih sesuai psikotes yang ada, jadi saya ke Akabri bagian kepolisian dipisahkan. Iya. Itu jadi satu Akabri, ada yang ke laut, udara, kemudian ada ke polisi, ada yang di darat di Magelang. Gitu, kira-kira. Coba simak guys, simak kalimat dari Pak Iwan Bule tadi, di scroll ke belakang sedikit. Artinya tidak ada kalimat sepak bola Pak. Jadi duduk ketua umum PSSI itu gimana saya Pak? dulu Gak cita-cita Pak? mau pemain bola. Oh karena Ya, pemain dari bolanya. mulai SD, Tapi SMP. kalau jadi pengurus emang cita-cita juga? Ya, tadi ini panjang cerita. Wah, iya, panjang siap. betul ya. Saya suka bola dari dulu. Ya kalau Apa boleh, tuh, Pak? Masih ingat? boleh saya katakan, saya di Bandung kan Persib dulu ya. Oh ya. Dulu pasti. Saya maniak nonton, Maniak nonton. maniak main bola juga. Bahkan sempat saya ikut junior ya, tapi hanya beberapa saat karena ibu saya mah, kamu sekolah aja lah, main bola hobi aja, dia bilang gitu. Dan kalau sekarang kan sepak bola udah menjanjikan ya, para pemainnya, atletnya sudah luar biasa hidupnya, sudah bagus ya. Dulu kan kita mungkin kalau tidak sekolah diteruskan, hanya pemain bola mungkin kedepannya kurang begitu cemerlang. Kalau sekarang kan sudah banyak nih pemain bola, udah luar biasa sekarang kan. Ya, jadi dulu sempat bermain di Sidolik Junior. Yo, Sidolik. Ya, dulu. Meskipun saya diarahkan ibu tetap sekolah, tapi saya tetap suka bola. Bahkan dulu awal-awal SD itu di pematang sawah yang kering lah gitu. Kan kita lakukan karena lapangan kan minim dulu kan. Betul. Tapi enjoy aja gitu ya. Enjoy aja Pak ya. Iya. Dulu sempat megang klub kayak gitu Pak. Terus sekarang sudah duduk, gimana Pak menikmatinya Pak? Ya, sepak bola adalah salah satu menurut saya pemersatu bangsa ya. Setuju. Itu yang saya garis bawahi. Kenapa saya ingin menjadi ketua umum, salah satunya itu. Selain yang lainnya seperti kompetisi ingin baik, bagus, benar bersih dan tonton. Timnas kita ingin juga berprestasi sehingga
membanggakan untuk bangsa Indonesia, kemudian betul-betul dipandang oleh negara lain. Nah, yang berikutnya adalah industri. Bagaimana sepak bola bisa memberikan penghidupan yang besar kepada orang yang banyak menggantungkan hidupnya di dunia sepak bola. Nah, ada dulu keinginan ataupun cita-cita dari keluarga besar sendiri, Pak? Untuk? Bapak Saleh untuk bisa jadi pengurus sepak bola? Ayah saya sih sebelum almarhum tahun 90. Coba kamu jadi, kalau nggak jadi pemain kamu jadi pengurus lah ya, Wih, Pak, nanti. mantap. Ya ada tuh amanah itu tahun 90-an lah, waktu saya masih pangkat Ibtu ya, waktu itu. Ya Ibtu AKP ya. Jadi di ruang podcast Pro 3 Senior Bapak ingin mengatakan bahwasanya di kesempatan ini amanah ataupun cita-cita Bapak Ya, sudah saya ya salah satunya jalani. kan saya jadi pemain sepak bola profesional kan nggak jadi. Betul. Padahal saya ingin dulu itu ya menjadi amatir terus profesional ya. Kata ayah saya ya sambil kamu dinas, kalau bisa kamu jadi pengurus karena kamu kan hobi sepak bola. Gitu. Wah, bangga Pak orang tua Pak. Alhamdulillah, almarhum mungkin kalau melihat Bangga ya, pasti ingat Bapak. Ya. Luar biasa Bapak. Doa almarhum juga. Ya. Apa keinginan ataupun orang tua keinginan orang tua yang masih harus dicapai lagi, Pak? Alhamdulillah sih hampir Sudah semuanya, Pak? semuanya ya, alhamdulillah. Ya saya berkarir sampai maksimal juga di polisian sudah. Karena waktu 2014 tuh nyampaikan pokoknya ibu saya selesaikan tugas di kepolisian sampai batas maksimum pensiun. Raihlah prestasi atau pangkat setinggi mungkin. Nah, dengan tentunya di akhir dinas itu harus betul-betul dalam situasi yang yang bagus gitu di akhir dinas kan tidak semua begitu kan. Betul. Dan keluarga mendukung Pak saat ini? Alhamdulillah, yang tadinya mungkin anak istri kurang ya. Oh iya. Waktu akan saya maju Ketua Umum. Jadi 2020. Apa yang terbesit oleh beliau Pak, keluarga Pak? Terutama tapi tanya ibu saya juga nyampaikan sudahlah katanya kan sudah cukup berdinas terus ya, hampir 30 sekian tahun. Kemudian kalau bisa setelah pensiun lah jalan-jalan aja lah katanya kan yang lain. Itu kata anak istri saya. Papa kan udah capek. Istri tercinta Novita Arianti ya Pak. Ya, memiliki 5 dikaruniai 5 anak. Ya. Muhammad Dono Bobi Danuardi, terus Bianca Lucella Iriawan, Syabana Bisma Iriawan, Muhammad Nathan Ananda dan Milad Berlin Iriawan. Ini tiga suku kata semua ya Pak ya. Naik hajinya cepet ini Pak. Amin ya Allah. Tapi sekarang gimana Pak? Dulu ada khawatir keluarga. Oh enggak, kan saya jelaskan. Iya. Saya bilang terutama ke mereka, saya bilang saya ingin memberikan sisa hidup saya kepada negara. Karena negara tentunya atas perintah yang Maha Kuasa ya. Pastikan dari Allah ya. Telah memberikan banyak kemudahan atau mungkin karir yang bagus buat saya. Kapolda 3 kali itu kan, mohon maaf ya kan tidak semua juga Kapolda 3 kali. Itu anugerah ya. Kemudian saya ingin memberikan hidup saya kepada negara, ingin mengembalikan karena terlalu banyak diberikan oleh negara. Saya bilang kenapa di sepak bola Pak? Kenapa harus sepak bola? Oh, saya bilang sepak bola itu adalah alat pemersatu bangsa. Saya bilang kemana? Ya kalau timnas itu bagus, kompetisi bagus itu ya bangsa kita kalau kompetisi bagus kan bangga. Kalau timnas itu kan kalau sudah nonton timnas tidak ada lagi perbedaan suku, bangsa, ras, antara golongan jadi satu itu. Wow, gimana Garuda. Dan akhirnya mereka ini Pak, anak-anak. Akhirnya mereka ngerti. Oh ya kalau itu Papa memang begitu ya dipersilakan gitu. Saya bilang Papa enjoy kalau begini, kalau jalan-jalan ke luar negeri gitu nggak enjoy. Saya bilang enjoy kalau bekerja begini gitu. Karena pengen tenaga, pikiran, otot saya yang alhamdulillah masih diberikan yang terbaik oleh Maha Kuasa, ingin saya pergunakan untuk kepentingan Indonesia. Baik. Selepas ini kita coba perbincangkan, nggak capek udah usia seperti ini harusnya kan berbicara tentang momong cucu misalnya seperti itu. Oke, selepas yang satu ini guys.
Terima kasih barengan Danang Sundoro di sini dan orang beken, orang nomor 1 di olahraga sepak bola. Iwan Bule, Muhammad Iriawan. Agak jauh sih sebenarnya Muhammad Iriawan, Iwan Bule. Ya oke lah, orang namanya dulu kecilan dipanggil Iwan Bule, mau gimana nih. Pak, saya masih tertarik Pak dengan keluarga Bapak. Keluarga merestui, singkat cerita seperti itu Pak. Iya. Oke. Lalu seingat saya waktu Bapak maju itu kan Bapak masih di sebelah sana ya? Iya. Nah, artinya masih aktif di Lemhanas. Iya. Itu ada kaitan sama restu istana Pak? Majunya Pak? Masih seragam loh Pak. Seragam. Seragam saya cuma begini doang Pak. Ya mungkin nggak usah dijawab lah itu. Kurang ngerti Pak, maksudnya piye Pak? Tolong diartikan sendiri aja. Oh gitu. Ya. Ya, kita clear kalimat itu, tapi kan setidaknya adalah restu itu penting. Lalu juga kapabilitas Bapak memang tidak bisa diragukan lagi. Gitu loh Pak. Saya masih maksa nih Pak. Itu penting nggak itu jawabannya? Oh gitu Pak. Selain restu istana, restu siapa lagi Pak? Bisa aja jebakan Batman terus. Jadi nggak mau dijawab nih Pak. Udah Pak, kita minum dulu Pak. Minum dulu. Agak haus Pak. Aduh, ini agak repot ini narasumber kayak gini nih. Aduh, baik. Kita kalau misalnya restu itu sudah didapat Pak, maju ke depan, berbicara dengan PSSI, duduk pertama itu tahun 2021 ya Pak ya? 2019. Ya, 2019. Saya diingatkan 2019 pada saat itu Pak. Kaget ya Pak? Apanya? Kaget nggak Pak? Sebagai ketua umum PSSI ngeliat sepak bola Indonesia. Kan saya siapkan 8 bulan sebelumnya mungkin. Ya kita tetap pelajari kan, makanya kenapa saya putuskan maju. Ya, saya sudah tahu akan yang saya hadapi gitu. Tapi pada saat itu bayangan Bapak sepak bola Indonesia dari sudut mana Pak yang harus dikawal? Ya saya pikir kan tadi sampaikan jadi 3 hal. Pertama adalah tim nasional kita. Ya. Yang saya minta, ya saya inginkan tentunya pabrikan harus betul-betul berbunyi dan dibanggakan. Berbunyi itu apa? Ya bisa benar-benar terbaik lah. Kayak sekarang ya 7 dulu rankingnya 179, sekarang 152, kan lumayan tuh. Oh iya, itu nggak bisa dibohongin Pak. Ya itu kan fakta. Kemudian sudah 15 tahun tidak lolos kualifikasi Piala Asia, sekarang lolos timnas senior. Ya. Kemudian wanita 33 tahun tidak lolos kualifikasi Asia, lolos. Ya. Kemudian anak-anak kemarin AFF 16 alhamdulillah juara, dan U20 kemarin bisa lolos juga ke kualifikasi Piala Asia. Iya. Itu bukan karena saya sebetulnya, semua bekerja. Iya. Saya bagian partikel terkecil yang untuk bisa memberikan semangat dan dorongan. Apa itu? Semua saya akomodir kepentingan timnas. Itu memang tugas ketua umum melayani mereka. Iya betul. Saya tempatkan saya selaku seorang ayah kepada anaknya. Itu tuh kalimat itu Pak. Diulang lagi Pak, coba Pak. Ya, saya sebagai seorang ayah, pemain itu anak. Karena memang selama dia di lapangan hijau atau di dalam TC atau pertandingan, ya itu anak saya. Kalau di rumahnya kembali ke orang tua. Jadi apa yang kira-kira anak keluhkan, saya harus bisa mengakomodir sesuai dengan apa yang ada kan gitu. Makanya hubungan emosional saya dengan mereka itu terjalin cukup baik. Bisa komunikasi setiap saat. Mereka bisa mengadu kurang ini, sepatu, makan kurang bagus, hotelnya kurang baik. Nah itu saya bisa tahu karena saya bisa direct langsung sama mereka gitu ya. Itu yang saya akomodir mereka, termasuk pelatih Sintiong tuh saya katakan, kamu adik saya, itu keponakanmu, anak saya, kamu jaga baik-baik, kira-kira gitulah, kamu latih baik-baik. Dan itu mematchkan itu antara dua anak bangsa berbeda, Korea dengan Indonesia kan nggak cukup gampang gitu. Kulturnya lain, tapi alhamdulillah. Makanya kita lihat anak-anak cukup happy, meskipun udah tahu Sintiong ini cukup disiplin dan cukup keras terhadap pembinaan fisik dan mental. Tapi sekarang semua is okay. Kemarin saya baru pulang dari Bali melihat mereka juga. Performa mereka ya alhamdulillah terus meningkat yang nanti yang menghadapi AFF akhir bulan ini sampai Januari. Kita harapkan mereka bisa memberikan terbaik. Tadi timnas ya. Yang kedua adalah kompetisi. Kompetisi itu harus baik, benar, bagus, bersih dan enak ditonton. Ya. Yang ketiga industri tadi. Bagaimana meningkatkan pendapatan pelatih, pemain, valuasi meningkat, Liga 2 itu industrinya dan lain sebagainya, termasuk jersey kita. Saya serahkan ke UMKM sekarang.
namanya Miles dari Tangerang, Iya. anak bangsa, pegawai Indonesia, pabriknya di Indonesia, tokonya di Indonesia, semua pemilik orang Indonesia, kan bangga kita. Tuh, warga netizen tuh dengerin. Ya. Artinya kalau ada Pak Ibul lagi video call sama Evan Dimas lagi ke Sleo misalnya, atau misalnya sama pemain lainnya, Arhan, itu bukan ya. pencitraan. Bukan. Itu adalah bagian tadi yang digarisbawahi Pak Ibul. Anak kepada bapak kepada anak. anaknya. Ya, ya. Clear itu kalimat. Lalu juga netizen saya coba garis bawahi juga bahwasanya sepak bola Indonesia saat ini juga harus didukung dengan UMKM yang baik. Betul ya Pak ya? Tadi contohnya. Moga Pak dilanjut. Ya, kan seneng dia waktu saya lihat pabriknya tuh pegawainya ya menitik air mata, terima kasih produk kita bisa dipakai oleh timnas Indonesia. Ternyata tidak kalah, bagus, bahkan sekarang dibeli oleh beberapa negara di Timur Tengah ya. Oh iya Pak. Ya kan bangga kita kan, bisa juga gitu. Nah itu yang saya inginkan dari semua sektor itu industrinya ya. Yang tadi yang timnas maju ya alhamdulillah saya akan kawal terus mereka. Ya saya namanya kalau maaf zaman media sosial ya apapun dan itu terima saja saya karena memang yang penting saya terus ikhlas. Mau gimana mengawal anak-anak timnas kita untuk saya berikan terbaik selaku ketua PSSI yang melayani mereka. Jadi kembali seperti anak ke bapak. Anak ke bapak. Dan boleh cek sekarang kita telepon langsung pasti kalau tidak ada kegiatan langsung diterima sama dia. Saya nanyakan apa saja, gimana hotelnya, gimana kendaraannya. Curhat yang paling di luar masuk akal lah. Pemain apa Pak? Apa Pak? Kemarin minta disewakan pesawat khusus untuk ke Mana? Bangkok. Malaysia dan ke Thailand. Maaf ke Filipina. Ke Filipina. Karena capek dia, habis home di sini belum away hanya 2 hari. Ya saya harus carikan lah bagaimana caranya. Waktu itu ajang Ini sekarang ini ke depan ini. yang ya. Jelang AFF. Oke. Yang kemarin cepat kita juga lakukan itu dari Vietnam pulang itu. Ya. Dan Bapak wujudkan. Wujudkan apa yang spesial lakukan untuk mereka saya lakukan. Ya. Wah. Habis berapa Pak? Ya itu rahasia lah. Ya itu ya tanggung jawab ketua umum ya Jawaban carikan ketua bagaimana cara umum. ya. Kenapa mau jadi ketua umum kalau nggak mau capek ya? Tuh poinnya juga. Kalau mau jadi ketua umum harus Capek. capek. Diartikan sendiri wahai netizen yang terhormat. Tapi memang artinya kita bercerita terkait dengan fakta yang ada. Salah satunya adalah ada yang menuliskan artikel kalau misalnya Iwan Bule itu ngurus sepak bola dengan hati tuh Pak. Apa yang dimaksud dengan hati itu dengan video call tadi Pak? Selain itu ya banyak saya lakukan terus video call masuk. Bukan video call saja, saya datang ke sana, saya ngecek tempat latihan gymnya, saya carikan medical center, ya saya carikan bantuan. Ada sekarang di PSSI medical center untuk mengetahui kekuatan otot, tulang, paru-paru, PMX-nya lain sebagainya itu ada. Yaitu saya lakukan termasuk saya ngecek makanannya, ngecek kendaraannya, saya tanyakan uang sakunya. Gitu. Iya, semua meskipun pasti sudah sampai kaos pun saya cek dapat berapa kamu. Coba dilihat ada contoh buktinya foto saya kirim. Kalau nggak saya tanya langsung minumnya bagaimana. Sekarang di Bali makannya gimana? Saya suruh foto mereka. Kalau anak-anak kan nggak mungkin bohong. Iya betul. Dipoto. Oke. Tanya makannya bagaimana? Baik Pak. Kalau nggak saya langsung tegur. Kemarin ada komplain dikit saya panggil langsung manajer kamu ganti. Karena kita sudah bayar cukup mahal di hotel ini gitu. Tapi uang saku dicurhatin juga Pak? Ya uang saku biasa minta meningkat terus. Oh gitu. Nggak dipotong ya Pak ya? Enggak pernah. Nggak dipotong. Maka ditambahin. Oh ditambahin? Oh luar biasa. Ya tambahin sekarang dia minta meningkat ya kita lakukan. Dari berapa ke berapa Pak? Ya. Dari berapa ke berapa Pak? Ada aja lah. Mau tahu aja lah. Oke. Nggak ada. Potong-potong nggak ada. Malah kita lakukan yang terbaik. Bila perlu punya kita yang kita buat dia ya kita lakukan sebisa mungkin. Sepatu kemarin minta 2 kita kasih. Ya pokoknya dia biar nyaman lah, biar dia mainnya fokus gitu, nggak mikir yang lain-lain gitu. Karena sosok sekarang pemain yang main di luar, kalau mau kembali ke Indonesia itu sudah bisnis kelas sekarang. Nggak ekonomi lagi karena kesian jarak jauh kan. Iya. Seperti yang di luar Witan, kemudian Asnawi kan jauh dari Korea kan 8-9 jam. Betul. Itu saya lakukan ya. Di mana ya itu urusan ketua umum. Lu ketua umum carikan dong kan gitu. Ini kalimat gini agak serem juga kalau misalnya saya mau maju ke LB besok.
Baik. Nah, ada pancingan-pancingan maut. baik. Pak Ibul, tapi memang harus seperti itu ya Pak, jadi ketua umum itu Pak? Saya pikir iya, ya mohon maaf tidak mengartikan membanggakan diri sendiri ya. Alhamdulillah saya setiap pekerjaan saya lakukan totalitas ya. Iya. Karena itu amanah ya buat saya ya. Dan saya sampaikan ke anak-anak, saya bilang Bapak ingin berikan legacy, Bapak menjadi ketua umum. Iya. Dengan harapan sepak bola akan lebih maju dan baik. Itu nanti menjadi kebanggaan buat kamu kalau Papa sudah tidak ada. Ada kebanggaan kakek gua dulu Iwan Bule, sepak bola bisa begini loh. Nah. Yang kedua adalah bekal saya di akhirat nanti. Ya, kalau rakyat ini bahagia, timnas ini kita bisa juara, kira-kira didoakan nggak saya? Pasti. Didoakan. Saya udah nggak ada, masih mengalir. Betul. Doa itu ke saya. Tapi Pak, semakin nama Ibul Iwan Bule Muhammad Iryawan ini melambung menjadi ketua umum PSSI, di samping sepak bola yang juga seksi, yang selalu jadi sorotan bukan hanya warganet tapi juga seluruh dunia. Itu kan juga terkadang masih juga ada nyinyiran-nyinyiran, hantaman-hantaman. Nah itu Bapak ketua umum gimana Pak? Kita harus bisa menghadapi itu kan. Apalagi pada zaman sekarang yang zaman media sosial ya, itu kan sangat wajar. Apa sih arti ketua umum yang menurut saya biasa saja? Pejabat negara aja digitukan kan, gitu banyak. Apalagi saya cuma pelayan bola. Iya, apalagi saya pelayan bola. Tuh kalimat oke juga tuh. Saya Iya kan? pelayan bola, Ibul pelayan bola. Iya, pelayan bola, pelayan kepada timnas, kepada semua liga-liga. Tadi saya baru memberikan arahan ke Liga 2 owner meeting. Saya bilang, saya pelayan kalian. Saya dipilih oleh kalian untuk bagaimana bisa melayani dengan baik. Harus saya lakukan gitu. Itu Tapi saya Pak, kalau saya jadi putra Bapak tuh Pak, anak-anak keluarga Pak, ngebaca media sosial Pak, punya Bapak, Ya. tulisannya agak ngeri banget Wah, itu. Gimana Pak? iya. Mereka ini gimana Pak responnya Pak? Ya, saya bilang, Keluarga ini Pak. Ya terima saja lah, kamu itu kan namanya media sosial kan. Mereka awalnya sih cukup terganggu, lama-lama biasa ya. Oh gitu ya. Ya, Apa terganggunya itu apa Pak waktu itu? ya kan kata-katanya kan luar biasa, sopan sekali kan. Agak emosi gitu ya. Enggak katanya banyak. Iya betul. Tapi mau gimana lagi kan? Menjadi sosok ataupun anak Iwan Bule adalah satu, siap harus terkenal, siap juga harus menerima keadaan yang ada. Dibully. saya nggak ngomong gitu loh Pak, Bapak yang ngomong dibully loh Pak. Tapi selepas yang satu ini kita coba berbincangkan bagaimana tadi ngomongin tentang katanya semuanya harus keluar dari kocek pribadi. PSSI dananya berapa ya Pak ya? Selepas yang satu ini. Bukan kocek pribadi, kalau ada hal yang memang tidak tercover, itu kita carikan. Kita gitu ya. carikan. Saya tanya, kita kan berhenti sepak bola itu Ya, 2020 bulan Maret karena COVID. iya. Baru berjalan lagi September 2021. Iya. Setahun Setahun. setengah. Ada yang nanya nggak PSSI masih hidup? Nah itu dia. Nggak ada ya? Saya lagi nyari juga Pak. Netizen kok gak ada yang nanya juga ya Pak ya? Ya tapi ya itu tanggung jawab ketua. Bagaimana ya? ketua. Urusan ketua harus hidup. Di kesekjenan tetap tidak ada yang di PHK. Gaji tetap 100%. Ya, itu kan nggak pernah ada yang nanya, tapi ya itu urusan lu kan ketua umum, pasti kan ngomong gitu. Tapi boleh dong orang tahu juga kan. Jadi selama COVID 2 tahun yang sampai dengan saat ini berhenti itu kan Maret 2020. 20 betul. Pemerintah memberhentikan sampai bulan September kan baru ada liga. Oke. Artinya selama itu kan tidak ada sponsor yang membiayai. Tidak ada sponsor. Iya, salah Oke. satunya gitu. Lalu PHK? Alhamdulillah enggak. Tidak ada PHK. Oh luar biasa Pak. Ya. Pemasukan dari mana Pak? Ada deh. Mau tahu aja. Ada. Pokoknya ya saya harus lakukan terbaik kepada bahkan sekali lagi waktu ngurus jersey itu teman-teman EXO, Pak Ketum, apa jangan semua ngurus, capek nanti kan itu ada bagiannya. Itu kalau saya sudah settle itu bagiannya mengurus, akan saya lepas, tinggal saya monitor lewat WhatsApp. Ya kalau nggak diurus nanti Bapak capek ya. Kalau nggak mau capek jangan ketua umum, tidur aja di rumah. Oke. Kalau tidak mau capek jangan jadi ketua umum. Itu pesan Pak Ibul secara tidak langsung buat Anda yang akan maju di KLB. Selepas yang satu ini kita coba balik kembali. Kita balik lagi masih ngobrolin tentang sepak bola. Akhir 2022. Sebelum ngomongin AFF Pak,
ini kan kita di penghujung tahun Pak, menuju 2023, masa depan yang lebih ceria lah. Kita coba gambarkan seperti itu Pak. Catatan Pak Ibul dulu deh Pak, secara umum ini Pak, kaleidoskop kita Pak untuk sepak bola seperti apa Pak? Kita patut berterima kasih kepada pimpinan negara, Pak Presiden, Ya. Pak Jokowi yang sudah memberikan perhatian khusus pada sepak bola, di mana hanya satu-satunya cabang olahraga yang ada impresnya. Ya. Betul nggak? Waktu Pak Menteri Pemuda Olahraga juga akan dilantik kan, Pak Menpora jangan lupa sepak bolanya satu aja cabang olahraga. Tapi bukan mengartikan mengecilkan cabang lain, Oh bukan. ya, Karena clear memang itu, sepak Pak. bola Clear. kan olahraga masyarakat, olahraga rakyat. Hampir 70% penduduk Indonesia suka sepak bola, berarti hampir 210 juta loh gitu. Dan itu yang membuat Pak Presiden kita mungkin membuat perhatian khusus. Nah saatnya sekarang kita sepak bola kita dorong harus maju. Saat Pak Presiden kita memang betul-betul mendukung persepak bola nasional. Terus terang aja untuk U20 ini dibantu semuanya oleh pemerintah. Oke. Ya, karena saya sampaikan ke waktu COVID kan kita nggak ada apa-apa. Saya bilang mohon dibantu untuk semua kegiatan U20 yang akan maju di Piala Dunia nanti. Tadinya kan 2021, Ya. tapi karena COVID kan mundur. Kita bisa latihan ke Kroasia, ya ke Bosnia, ke Korea itu pada saat COVID loh. Negara lain susah kita bisa mengirim timnya. Iya. Ada yang membanggakan buat saya kepada dunia luar. Ditanya kok Indonesia bisa mengirim? Ya itu Indonesia negara kaya saya bilang. Negara hebat. Harus dong saya membanggakan negara Indonesia kan. Saya betul-betul Wajib Pak. iya wajib. Itu hal yang membanggakan buat kita, di mana pemerintah dan itu Pak Presiden melalui Pak Menpora yang membantu kita maksimal. Iya. Nah sampai sekarang termasuk yang 20 baru kembali kemarin dari Spanyol dan Turki itu tetap dibantu oleh Pak Presiden, pemerintah melalui Pak Menpora dalamnya. Jadi sekali lagi masyarakat harus tahu bagaimana Pak Presiden kita atensi sekali terhadap sepak bola. Sebab itu saya minta ke semua stakeholder sepak bola, pengurus PSSI, mari kita sekarang betul-betul bagaimana caranya sepak bola Indonesia harus maju, karena pemerintah, presiden betul-betul mendukung sekali terhadap kemajuan sepak bola. Berbicara sepak bola Indonesia memang bukan hanya konsentrasinya PSSI, bukan disoroti hanya sebatas oleh Pak Presiden, Ya. tetapi bahkan Presiden FIFA pun, Sepp Ya. Blatter pun, apa namanya? Gianni. Kok Sepp Blatter ya Pak? Ya Jadul banget dulu, ya, Pak, ya dulu, betul. Jadul banget, Berarti Pak. tahu bola berarti betul. Enggak juga sih Pak. Enggak, artinya dia sampai datang ke kita cuma gara-gara kemarin Pak. Nah ini Liga sendiri gimana ya Pak ya? Kan baru dimulai nih Pak. Ya. Dengan catatan kemarin Kanjuruhan Pak. Ya kan peristiwa Kanjuruhan memberikan pembelajaran yang amat sangat berharga. Iya. Meskipun kita semua tidak inginkan peristiwa itu terjadi. Setuju? Ya, pasti semua tidak ada yang mau. Tidak mau, iya. Maka FIFA dan pemerintah dalam ini memberikan, khususnya FIFA dengan pemerintah memberikan pendampingan kepada kita untuk melakukan transformasi sepak bola. Iya. Di mana FIFA mengirimkan beberapa ahlinya dan AFC di Indonesia sampai kurang lebih sampai 20 hari lebih ya. Maka kita melakukan namanya task force, ya, satuan tugas khusus untuk transformasi sudah kita lakukan, di mana semua kementerian terkait melakukan kewajiban tugas dan tanggung jawabnya dengan action plan yang ada. Kemenpora apa ada sana, bagaimana mengawal sepak bola ini, kemudian PUPR memperbaiki stadion-stadion yang nantinya bisa sesuai standar yang ada Menuju ke Piala ya Dunia nantinya. Kalau Piala Dunia sudah ada 6 stadion yang sudah pasti. Ya. Sisanya kan ada berapa stadion Stadionnya sebagai yang pendukung. harus nanti sesuai dengan standar atau rekomendasi dari FIFA. Kemudian ada namanya safety and security, pihak kepolisian yang sudah keluar perpolnya, peraturan kepolisian. Ya. Bagaimana teman-teman kepolisian bertindak di lapangan nanti, yang sudah diumumkan juga oleh Pak Kapolri kemarin ya, Iya. bahwa tidak ada gas air mata lagi di lapangan kalau salah satunya pengumumannya itu, yang lain-lainnya ada. Kemudian manajemen supporter itu ada ahlinya dan kita sudah diberikan itu. Kemudian yang lain Kementerian Kesehatan juga mengawal ya, mengawal kita. Kemendagri juga memberikan arahan kepada pemerintah daerah, karena semua lapangan tuh punya pemerintah daerah kalau Indonesia. Iya, Beda kalau di luar-luar kan punya klub. Ya kita belum ke sana, insya Allah nanti kita doakan klub-klub makin meningkat valuasinya, makin punya sehingga bisa membeli lapangan sendiri.
Amin. Ya insya Allah saya obsesi itu pengen ke sana gitu. Termasuk nanti juga supporter, kita lihat seperti supporter yang ada di Piala Dunia kayak begitu. Ya bukan hal tidak mungkin insya Allah. Ya kita harus mempunyai mimpi. Ya karena ada semua proses kan. Termasuk saya katakan dari Piala Dunia. Timnasnya juga proses kan. Bola itu tidak bisa serta-merta, harus ada proses pembinaannya panjang gitu. Semua negara begitu. Korea, Jepang lain sebagainya. Tapi trauma nggak sih Pak di PSSI sendiri manajemen dengan kondisi Kanjuruhan yang sekarang baru memulai lagi nih liganya ya, Pak? Ya liga baru dimulai setelah transformasi sepak bola selesai, keluar pelopor itu wajar. Trauma nggak Pak? Pertanyaan sederhana saya tuh Pak. Trauma tidak Pak? Enggak, justru itu kita harus berpacu untuk memperbaiki apa yang masih kurang di sepak bola gitu, di sepak bola Indonesia termasuk di PSSI. Datangnya FIFA ke kita itu bagi sosok Iwan Bule apakah itu sempritan yang luar biasa? Enggak lah, justru Tidak. itu dukungan luar biasa. Dukungan luar biasa. Kenapa Gianni Infantino 3 jam di kantor saya? Kalau nggak mungkin saya nggak ditemuin juga kali. Ini sama satu mobil dari Longham ke kantor, 3 jam di kantor, terus main bola lagi. Susah saya untuk menolak itu karena dikatakan oleh Gianni, saya bilang saya tidak main bola ya Pak Presiden, jangan, kamu ketua umum sepak bola Indonesia, saya dunia harus. Saya bilang ini situasinya tidak memungkinkan, masa kita harus dalam situasi begini terus duka terus. Saya bilang wah ini belum selesai kan, kalau kita ada 40 hari segala macam. Pak Presiden sepak bola Indonesia, kejadian ini pernah terjadi di luar dunia sana, pernah terjadi kan. Tapi sepak bola tidak boleh berhenti kata beliau. Maka saya dengan terpaksa main lah ya. Akhirnya kan cukup ramai tuh. Ya itu kan saya harus mengakomodir karena pernah menyampaikan saya kalau ke negara harus bermain sepak bola dengan federasinya. Nah, gara-gara itu juga akhirnya Bapak lagi-lagi dibu kamu ngomong ya Pak. Iya enggak apa-apa. Ya harus paksa ini ngomong kayak gini. Saya nggak paksa. Iya benar. Dibully. Tapi Bapak terima Pak ya? Oh iya. Bapak terima ya? Situasi apapun sekarang kan yang penting kita terus bekerja dengan. Dan sebenarnya bulian ataupun catatan lah Pak, ya, catatan miring dari netizen itu adalah membuat kita menjadi lebih kuat Pak ya? Betul, banyak masukan yang saya lihat dari netizen. Ya memang harus kita akomodir ya meskipun ada yang benar ada yang tidak. Ada yang benar ada yang kita tidak. kan bisa analisa mana yang benar gitu. Ya terima kasih karena sekali lagi PSSI belum sempurna. PSSI belum sempurna. Sepak bola kita juga belum sempurna, tapi kita berusaha. Tapi berusaha. Ya. Iyalah, kita berusaha ya semaksimal mungkin untuk apa yang kita diinginkan oleh publik, oleh rakyat, oleh federasi juga ya, oleh pimpinan negara juga. AFF Pak, apa kabar Pak? AFF akan bergulir sebentar lagi. Kurang lebih tanggal 23 kita akan bermain, ada home away ya. Iya. Doakan, ini pemainnya sekarang yang sedang latihan di Bali di iya. Pantai Purnama. Kita kemarin ke sana. Insya Allah lah, memang ada satu lagi hal yang menarik, naturalisasi ya. Nah, naturalisasi kita sudah dapatkan itu, ada Sandy Walsh maju di Armat. Iya. Satu lagi Sempati Nama. Sekali lagi naturalisasi bukan keinginan federasi. Naturalisasi bukan keinginan federasi, terus apa Pak? Pelatih. Ya. Dalam hal ini? Sinteyong. Oke. Nah, karena dia menyampaikan ada di satu tempat yang harus diisi oleh naturalisasi karena kita belum siap di tempat itu menurut Sinteyong. Masa saya bilang iya, karena harus mempunyai kualifikasi kriteria ini itu khususnya di defender atau pertahanan. Makanya dicarikanlah 3 orang itu, Jody Amat, Sandy Walsh, Sempati Nama untuk mengisi tengah, kanan, kiri. Ya, posturnya memang cukup tinggi. Ya. Ya secara apa dan sebagainya. Dan saya minta kamu kalau mau nyarikan pemain saya jangan kemampuannya atau performanya kurang dari pemain kita. Kan? Saya sampaikan ke dia gitu. Dihitung sama dia analisa. Jadi sekali lagi, dan sekarang naturalisasi adalah untuk kepentingan timnas, tidak seperti dulu. Semua klub bisa mengajukan. Nah, sehingga nanti betul-betul naturalisasi yang betul-betul bisa dibanggakan lah. Ya. Mari kita lihat nanti penampilan. STY mau nargetin berapa lagi Pak? Apanya? Naturalisasi Pak. Kalau untuk timnas senior cukup ya, ada 3 ya. Nanti dia ada lagi untuk U20 yang nanti akan main di Piala Dunia. Ada berapa orang yang sudah kita lengkapi dokumennya. Berapa Pak bocorannya Pak? Yang sudah pasti kan 2 ya. Nanti sisanya ini sedang dalam proses lagi. Karena sekali lagi tidak mudah juga mencari naturalisasi itu.
Yang jelas harus ada keturunan garis Indonesianya, Ya. nenek atau bapak ibu kan gitu. Dan dia harus mau. Ada juga yang tidak mau gitu. Yang sudah mungkin sudah di klubnya dan lebih lama dan sebagainya gitu. Pak, ini pertanyaan klise sebenarnya Pak, dari netizen maupun Boleh dari... minum, Pak? Oh boleh Pak. Waduh, Bapak ngajakin minum Pak. Monggo Pak, saya ambilin dulu Pak. Jangan ini Pakai aja, gelas Pak. Aduh. Coba tarik napas dulu, kita minum. Oh ini Pro 3 Ada tulisannya Pak, mereknya. Sinar. Saya mau bikin sini Ini iklannya, PSSI, Pak. Iklannya. saya mau bikin PSSI Pak. Tapi agak ngeri juga Pak nanti Pak. Disangkanya produknya Pro 3 masuk di sini ya, ada PSSI. Ini biasa kalau ketua umum ada tulisannya biasa dibayar, kalau ini enggak saya. Oh gitu ya Pak. Dan nggak usah, memang senang saya datang. Ini ke sini. persoalannya lembaga punya Pak, nggak ada tulisan mereknya Pak. Makanya bukan ini maksudnya merek lain. Enggak. Ketua umum enggak ada dibayar. Ikhlas. Tulis ikhlas. Pak, Bercanda ya. Bercanda Pak. Yang pasti ngobrol sama Iwan Bule bisa serius, bisa santai. Betul ya Pak ya? Ya, Sersan namanya. Sersan. Tadi sampai dengan naturalisasi Pak. Ini pertanyaan menurut saya klise. Artinya pertanyaan yang selalu diulang dan media pun. Tapi gergetan kalau nggak ditanya juga Pak. Kenapa harus wajib atau bahasanya seorang pelatih, bukan hanya zamannya STY ya Pak ya mungkin ya, kita mengalami itu naturalisasi Pak. Ya mereka kan melihat ada kemampuan yang mungkin harus diisi oleh pemain-pemain yang dia rekomendasikan. Maroko itu berapa tim naturalisasi? 7. Ya, Jerman itu berapa? Ya. Jadi kan nggak salah juga kalau pelatih menginginkan itu, tapi bukan dari federasi. Karena kalau federasi nanti orang curiga tanda kutip ada apa. Ya. Pak Ketua, kalau dibilang bisa membunuh regenerasi, tanggapan Bapak? Enggak juga, karena naturalisasi kan bukan jangka panjang. Bukan jangka panjang. Iya, jangka panjang. Tetap pembinaan usia dini dari bawah, dari 12, 14, 13, 15, 16, 17 terus. Kita cari bibit dari situ. Makanya kan sekali lagi sepak bola ini berproses ya gitu. Ya. Nah sekarang ini kan kelihatan pemain-pemain kita nih, yang dari U20, kemudian yang senior sekarang kelihatan. Apa parameter mereka sudah banyak main di luar. Arhan, Ya. Egi, Elkan Bagot. Asnawi Mangkualam, Iya. banyak gitu. Ya saya makin banyak anak-anak saya main luar makin suka ya. Saya setuju kalimat itu Pak. Iya. Semakin banyak pemain kita di luar, iya. berarti pengalaman bertanding Makin mereka bagus, makin banyak. makin bagus kembali. Tapi pertanyaannya kita balik lagi Pak, apakah itu tidak cukup Pak? Apanya? Mereka yang sudah bermain di luar kita masukkan kembali untuk dipersiapkan, gimana Pak tanggapannya? Ya mereka kan tetap yang mengontrakkan klub. Oh. Ke sini kalau mereka main timnas main, itu pun biasa FIFA Match Day kan. Enggak, untuk timnas sendiri apakah masih kurang cukup Pak Untuk? dengan nama-nama yang sudah mereka melalang buana tadi yang Bapak sebutkan? Ya kan dari dalam kan ada juga. Dari anak-anak dari dalam yang dari klub kan ada juga kan. Ya itu kan yang menilai pelatih ya. Iya. Nah, dia menilai kan tidak semua pemain yang di luar juga dijadikan timnas oleh pelatih. Iya. Oleh Sinteyong. Jadi sekali lagi dia bisa menilai semua pemain-pemain yang ada baik di luar maupun di klub-klub. Baik. Karena timnas itu kan semua dari klub rata-rata gitu. Ya. Baik Pak, lebih jauh lagi Pak, kita pengen berbicara tentang kampanye Piala Dunia U20. Suka tidak suka kita harus dukung. Harus, Bener ya, Pak? Harus. Karena itu ada di Indonesia. Betul, kebanggaan. Suka nggak suka itu tim nasional Indonesia tetap harus didukung Pak. Sejauh ini Pak, update-nya seperti apa ya Pak? Ya suka tidak suka Indonesia bangga. Yes. Tahun depan Mei sampai Juni 2023 kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang baru pertama kali selama sejarah Betul. Indonesia berdiri maupun federasi berdiri tahun 30 sampai sekarang. Oke. Ketuanya Itu siapa kebanggaan. Pak? Pak Jokowi. Ya. Ketuanya Pak Jokowi. Padahal maksud saya adalah ketuanya adalah Iwan Bule, saya pikir jawabannya saya tadi. Pak Jokowi, Oke, Pak Jokowi. Oke. Lanjut, Ya. lanjut Pak. Apalagi yang mau disampaikan Piala Dunia? Sama dibantu Pak Menpora Pak Jainuddin Amali ya. Oke. Ya. Lanjut Piala Dunia. Ya, kita berbangga mempunyai presiden Pak Jokowi yang betul atensi dan beliau ketemu dengan Presiden FIFA Ya. Gianni Infantino di Bangkok. Iya. Saya waktu itu masih ASOP masih ingat. Personal government garansinya dibuat oleh 7 kementerian termasuk Kapolri. Oke. Wah, Kementerian Keuangan, Kementerian Menpora, Kementerian apa macam-macam lah termasuk ya pajak dan sebagainya ada di situ. Itu Pak Jokowi loh ya, Pak Presiden kita. Sehingga meyakinkan Presiden FIFA bahwa kita didukung betul oleh negara untuk menyelenggarakan ini. Makanya akhirnya kan disetujui
kita menjadi tuan rumah Piala Dunia 2023 U20 dan bukan Indonesia saja yang mau, banyak sekali gitu ya. Jadi sekali lagi saya hormat sekali kepada beliau yang telah bisa membawa Piala Dunia ada di Indonesia. Selain mungkin kita juga menyampaikan kajian-kajian kepada FIFA, tapi yang jelas Pak Presiden kita sangat konsen sekali kepada penyelenggaraan Piala Dunia U20. Selain stadion yang sudah dipublish oleh media, ya, sebagai sarana pendukung, apa Pak kampanye yang Bapak ingin sampaikan di kesempatan hari ini terkait Piala Dunia? Kemarin kan maskot sudah kita luncurkan, ada maskot, kemudian stadion yang paling penting tentunya, kemudian lain-lain kita sudah memberikan pengumuman volunteer akan bisa. Sekarang udah 1.500. Oh, udah masuk. Ya, padahal diminta berapa gitu ya. Bukan udah puluhan ribu, padahal diminta 1.500 kalau nggak salah. Nanti mungkin ada yang lebih dari langsung di sana ada Bu Ira ya. Saya mau ikutan boleh nggak Pak? Boleh. Gede Pak gajinya Pak. Volunteernya ketua umum aja lah. Lanjut Pak, lanjut. Ya, yang lain-lain tentunya nanti terus memberikan pemahaman, sosialisasi, edukasi kepada publik bahwa kita ada perhelatan yang cukup besar dan cukup membanggakan Indonesia gitu, yaitu Piala Dunia U20 nanti. Itu nanti tentunya ada kampanye mungkin ada iklan atau apa yang akan disampaikan nanti menjelang mungkin tahun depan lah mulai kan, seperti Asian Games kemarin ya. Ini kan Mei ya Pak 2023 ya Pak. 2023, ada rencana dari organisasi sepak bola dunianya FIFA ataupun apalagi untuk datang ke Ada sini? sebentar lagi kalau nggak salah Januari ini mau hadir kembali melihat kesiapan semua stadion sudah direnovasi atas perintah Pak Presiden tentunya kepada kementerian terkait. Dan alhamdulillah sudah cukup bagus ya di 6 stadion yang sudah diizinkan oleh FIFA itu di Palembang Jakabaring, kemudian di Bandung Jalakarupat, kemudian di Jawa Tengah Manahan, kemudian di di Surabaya Bung Tomo dan di Bali Wandipta ya. Itu sudah dalam tahap-tahap renovasi yang maksimal. Saya pikir ya sudah cukup bagus lah ya. Tapi tentunya ada masih kekurangan sana sini yang perlu diperbaiki, mungkin jalan masuk lain sebagainya ya. Baik. Kita siap Pak RRI mendukung. Oh, terima kasih, harus. Tapi dukungannya juga restu dulu Pak dari Pak Ketua Umum. Pasti. Nggak usah restu tuh, harus jalan oleh RRI. Artinya media dan juga organisasi tertinggi sepak bola harus bersinergi sama-sama untuk mempublikasi. Karena tadi ini di kampung kita, Piala Dunia ada di Indonesia. Dan Bapak sudah menggarisbawahi juga Piala Dunia pertama kali diselenggarakan di Indonesia usia 20 tahun ya Pak ya. Baik. Ya mudah-mudahan nanti berikutnya ada Piala Dunia yang senior seperti sekarang World Cup di Qatar ya. Iya. Ya biasa kan kalau sudah sekali ketempatan insya Allah bisa berapa kali nantinya kan itu. Itu cita-cita Pak Ketum ya? Ya cita-cita rakyat Indonesia tuh. Oh, cita-cita rakyat Indonesia. Baik. Tapi kalau bicara 2023 Januari juga saya masih diingatkan oleh Kongres luar biasa ya Pak KLB ya Pak ya. Apa kabar Pak? Baik, lancar-lancar saja ya. Ada rencana Pak? Apa? Ada rencana? Saya ngalir saja. Ngalir aja Pak. Pak. Ini kan saya ini yang diperintahkan oleh voter. Ya, mantap. oleh pemilik suara ya, kita kembalikan. Dan saya selesaikan tugas yang harus diselesaikan oleh saya sesuai dengan amanah yang ada, baik program kerja maupun yang lain-lainnya ya. Apa sih Pak target terdekat ini Pak? Ya ini AFF untuk mengakhiri jabatan Pak. Ya AFF tentunya ya, persiapan Piala Dunia harus saya selesaikan ya. Nanti kalau Piala Asia juga harus kita siapkan. Kemudian SEA Games juga nanti ada ya. Jadi itu yang harus saya persiapkan, termasuk Piala Dunia yang sebetulnya tidak terlalu lama lagi, bulan Mei kan tinggal 6 bulan lagi. Iya. Ya. 1 menit Pak. Puas Pak sepanjang perjalanan ini menuju KLB Pak? Apa? Sudah puas menurut Bapak sebagai pimpinan orang nomor 1 di PSSI? Ya pasti masih ada kekurangan lah ya. Kalau dibuat sedikit penilaian sendiri gimana Pak? Boleh nggak Pak? RRI aja yang nilai. Oke, baik. Sangat-sangat diplomatis. Lepas saat ini kita coba quick test dengan orang nomor 1 Ketua Umumnya Pak Iwan Bule. Waduh, narik napas panjang lagi dan kita masuk ke quick test. Kita coba pengen tahu sebenarnya sosok Ketua Umum kita di masa akhir jabatan. Boleh nggak Pak saya nyebut seperti itu Pak?
Bebas, Boleh ya Pak ya? bebas aja. Nyesel nggak Pak jadi ketua umum Pak? Apa? Nyesel nggak Pak? Enggak ada penyesalan. Nggak ada penyesalan. Nggak ada. Nggak ada penyesalan Pak ya. Walaupun kemarin ada cerita di Kanjuruhan ya Pak ya. Nggak apa-apa kan yang Maha Kuasa tahu juga apa yang saya lakukan untuk federasi ini. Mungkin kalau publik menilai ya bisa saja, tapi saya yakin. Sebelum saya masuk quick test, Bapak apa yang Bapak ingin sampaikan dulu ke masyarakat Kanjuruhan maupun masyarakat sepak bola Indonesia? Ya, terima kasih semua atas dukungan kepada saya dan federasi. Yang terpenting adalah mari kita sama-sama mendukung untuk sepak bola Indonesia lebih baik, lebih maju dan lebih membanggakan dari semua sektor masyarakat Indonesia ya. Dari supporter ya itu lakukan, dari pelaku yang lainnya UMKM melakukan, dari semua sisi ya. Jadi sepak bola Indonesia cukup menjanjikan. Ya, talenta-talenta kita banyak dan kesempatan sekarang pemerintah cukup mendukung sekali ya. Itu yang saya inginkan, semoga ke depan sepak bola Indonesia dengan proses yang ada bisa dibanggakan dan bisa berbicara di tingkat Asia tentunya. Itu obsesi ya, ASEAN jadi ranking pertama mungkin Asia nanti dan Amin. tentunya nanti di tataran dunia ya. Amin. Itu pasti harus punya mimpi itu. Harus punya mimpi. Harus. Itu mimpi Iwan Bule. Saya rasa semua pecinta sepak bola juga. Saya coba tegas nih kali ini. Ya, mimpi saya. Mimpi tapi mungkin yang lain juga berkeinginan, cuman nggak bicara aja. Kalau bicara daerah ini bisa, mungkin nggak bicara itu juga. Berarti Bapak mau maju lagi Pak? Mana? KLB. Oh, saya sampaikan tadi, saya mengalir aja. Mengalir aja. Baik, kita masuk quick test. Sepak bola atau motor Pak? Sepak bola. Cepat sekali ya. Harley Davidson Road Glide atau Road King Pak? BMW. Dia bingung. Ya. Baru kali ini Pak, 3 video podcast penampilannya Pak Ketua Umum, jawabannya adalah di luar. Kenapa saya bilang Harley Davidson? Ntar aja. Yang ketiga Pak, Zainuddin Amali atau Imam Nahrawi Pak? Jadi Amali dong, ngarang aja. PSSI atau Lemhanas? PSSI. PSSI atau Ntar dulu deh. PSSI atau Jabar 1? Ya PSSI lah. Lanjutkan kepemimpinan atau motor-motoran Pak? Ya saya serahkan kepemimpinan kepada pemegang hak suara dan mengalir saja. Lanjutkan kepemimpinan atau motor-motoran Pak? Ini pancingan nih. Ini saya nggak butuh. Nanti saya coba nanti Ya jawaban kalau saya dipercaya ya lanjutkan kepemimpinan. Kan Lanjut. kembali. Ya. Baik. Kita ulang Pak, kita ulang. Okay. Sepak bola atau motor? Apa? Sepak bola. Sepak bola Pak. Ya. Sepak bola. Harley Davidson kan main mana? Motor? Oh, dari kecil saya kan punya motor, sering saya curi waktu SMP itu. Iya dong, memang ya senang sama otomotif kan, Pak? saya. Iya. Dan kalau nggak salah sekarang sebagai masih ketua ya, Ikatan Motor Bahasa Indonesia, ya, tapi IMI. secara keseharian saya serahkan ke sekjen dan ketua harian. Oh. Karena saya fokus di sepak bola ya. Nah ini mana nih tim kreatif saya nih? Harley Davidson Road Glide atau Road King? Tadi BMW 105 yang tua itu. Oh Bapak lebih suka itu? Wah ini narasi yang ada semua adalah tentang Harley Davidson Pak. Bapak mau protes apa Pak? Ya, saya mau itu kok, gimana? Oke. Zainuddin Amali Pak atau Imam Nahrawi? Jadi Amali dong. Oh gitu Pak. Top Ya. top. Tapi Bapak kenal juga kan Pak? Sama siapa? Menpora yang sebelumnya? Oh, kenal. Nah. Tapi kan saya harus realita, harus objektif. Realita Iya. dan objektif, betul Pak. PSSI atau Lemhanas Pak? PSSI. Sekretaris utama Lemhanas, betul ya Pak? Ya. Mau ya. dikoreksi betul ya Pak? Ya, Sestama, sekretaris Sestama, utama. kan, Ya. PSSI atau Lemhanas? PSSI Pak? PSSI lah. Kenapa, Ya. Pak? Kan sudah selesai mana? Oh iya. PSSI atau Jabar 1 Pak? PSSI. Oh, jadi gosipnya gimana Pak? Biar aja gosip orang kan. Saya bilangnya gosip aja Pak, yang nikmat Ya. Pak. Ya, Gosipnya Jabar apa? 1 gimana Pak? Apa? Jabar 1. Ya mungkin orang saya besar di sana. Iya lah. Kapolda saya 2 tahun setengah. Nah. Saya apa namanya? SMP di pejabat sana. Gubernur ya besar di sana, berarti SMP Iya, juga ya. Iya salah satunya juga. Ya kan ada hak memilih dan dipilih, silakan aja kan gitu. Kamu boleh-boleh saja kan gitu. Ya. Jadi nggak mau Pak Jabar 1 Pak. Ya saya fokus bola lah ya. Lanjutkan kepemimpinan atau motor-motoran? Apabila memang saya dipercaya, ya alhamdulillah. Kalau enggak, saya juga akan terus mengabdi di negara ini di bidang yang lain. Wah, teman-teman pers siap
Bisa dikutip itu kayaknya kalimat Boleh. terakhir tuh. Iya. KLB sebentar lagi kita lihat saja apakah Iwan Bule akan siap. Tapi kalau ngomongin amanah nih masih panjang loh. Iya, kalau apalagi kalau kan cita-cita Bapak ketua tadi, umum Pak. itu kan dipilih oleh Puter. Betul. Puter tuh siapa, Liga 1, Liga 2, Asprov, asosiasi. Kalau beliau-beliau masih percaya kepada saya, monggo. Tapi kalau enggak masalah kan gitu. Jangan kan cuma jabatan nyawa hari ini dipanggil Yang Maha Kuasa, bisa nolak nggak? Nggak bisa. Iya dong. Karena Gitu. jabatan amanah ya Pak ya. Iya gitu. Ya. Pak, terima kasih Pak Ketua Umum. Sama-sama. Pak Muhammad Irawan, Iwan Bule, Top. yang pasti RRI top. RRI. Dulu Terima kita kasih dulu Pak. bicara RRI, saya dulu kecil ya dengan RRI. Oh iya Pak. Di sini Radio Republik Indonesia dengan siaran. Ingat gak? Dulu. Oh, iya. Belum lahir. Saya belum tahun berapa Pak pertanyaannya Pak? Zaman Kiplik. tahun 0. Di podcast agak panjang nih. Siap-siap. Lu tim masuk Pak di editing. podcast? Masuk di editing. Pokoknya ini lebih panjang daripada Lahir tahun sebelum-sebelumnya. berapa? Saya 85 Pak. Oh iya, belum lahir lah. Itu 70-an itu. Oh, Belum jelas juga siapa bapak ibunya. Iya benar. Baik Pak Iwan Bule, terima kasih. Dengan ketegasannya selama ini ternyata Makasih. Pak Iwan Bule orangnya murah senyum dan juga suka candaan. Suka Saya candaan. pikir tadi agak celentingan-celentingan gitu bisa dijawab dengan ini gitu kan. Agak emosi ternyata tidak. Iya. juga, saudara. Pak Ibul terima kasih. Sama-sama, sukses lah selalu RRI ya. Selalu mengudara dan tidak pernah berhenti sepanjang masa. Saya cuma boleh menitip Pak, kalau bisa sepak bola Indonesia juga semakin lebih sukses. Amin. Kami siap mengawal Pak. Amin. Restunya adalah di PSSI Pak. Amin. Sehat selalu ya Pak. Sama-sama, terima Salam kasih, hormat, Bapak. sukses. Pro 3 Senior, saya Danang Sundoro pamit undur diri. Salam Pro 3 Senior.